Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini di pertemuan 6 kita masuk ke bab baru tentang sifat dari zat murni. Nah, kalau di mata kuliah kimia ada yang namanya zat murni, ada yang campuran. Yang membedakan adalah kalau zat murni dia memiliki sifat khas masing-masing yang tidak diturunkan ke zat yang baru, meskipun misalkan dari unsur ke senyawa, maka senyawa tersebut dia memiliki sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya. Nah, di termodinamika ini kita mulai dari bab tentang zat murni, yaitu tentang fase. Nah, di sini fase dijelaskan sebuah kuantitas dari materi yang homogen. Jadi homogennya itu baik komposisi kimia atau struktur fisiknya. Jadi fase ini yang menentukan ada dua hal. Yang pertama komposisi kimia, yang kedua struktur fisik. Tapi ada beberapa ada beberapa struktur fisik yang dia meskipun komposisi kimianya berbeda, tapi dihitungnya satu fase. Jadi nanti yang akan lebih dominan faktornya di sini adalah struktur fisik. Contohnya cairan air dan uap air. Nah, ini kalau misalkan dalam komposisi kimia ini sama-sama H2O. Cuma dari struktur fisiknya, struktur fisik yang satu cair, yang satu uap, maka ini disebut dengan dua fase. Contoh yang lain, cairan air dengan es, ini juga struktur kimianya sama-sama H2O. Tapi karena struktur fisiknya yang satu cair, yang satu padat, ini juga masuk dua fase. Nah, yang selanjutnya, gas-gas seperti oksigen, nitrogen, meskipun dia berbeda secara komposisi kimia, tapi dia dihitung berada dalam satu fase gas, khusus untuk gas. Jadi khusus untuk gas, karena dia bisa jadi nanti dalam perhitungan volume, dalam suhu dan tekanan yang sama, untuk gas ideal itu volumenya hampir sama, makanya dihitung sebagai satu fase gas. Nah, sementara yang contoh yang lain, misalkan beberapa cairan, alkohol dan air. Ini secara komposisi kimia beda antara alkohol dengan air, tapi dia juga dihitung sebagai satu fase cairan. Jadi kembali lagi ke struktur fisik. Sementara air dan minyak ini tidak dapat tercampur. Air dan minyak juga struktur kimianya beda, tapi struktur fisiknya sama. Ini air, ini minyak. Ini meskipun struktur fisik sama-sama cairan, tapi untuk dua cairan ini karena komposisi kimia yang berbeda, dia dihitung sebagai dua fase cairan. Jadi memang dua hal ini yang menentukan komposisi kimia dan struktur fisik. Nah, nanti yang lebih banyak kita bahas di sini lebih ke struktur fisik. Jadi bagaimana dari sebuah padat ke cair, habis itu ke uap, atau masuk juga struktur fisik dari gas. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide yang selanjutnya. Di sini contohnya ada sebuah silinder piston. Yang ini silindernya, yang ini pistonnya, dengan massa tertentu contohnya. Ini state ini maksudnya keadaan.
keadaan. Ada keadaan 1 sampai keadaan 5. Nah, kita mulai dari keadaan 1. Misalkan di keadaan 1 ini sebuah silinder piston ini di dalamnya berisi air. Jadi H2O yang ada di sini. Suhu awal sebelum dipanaskan itu 20 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, sebelum dipanaskan, air ini berada dalam fase cairan. Lebih tepatnya keadaannya itu cairan tekan atau kompres liquid. Jadi keadaan bisa dibilang keadaannya itu dia berada dalam kompres liquid. Nah, di kompres liquid ini artinya air belum mulai menguap. Jadi masih dalam fase cair secara seluruhnya. Nah, tapi kalau misalkan kita berikan panas yang berasal dari bawah ini, atau kita berikan Q, lambang dari panas, cairan ini dia akan mengembang secara perlahan. Tapi belum menjadi atau belum berubah fasenya menjadi uap. Jadi dia masih dalam keadaan cair, tapi ketika semakin dipanaskan, cairan ini dia akan semakin mengembang sedikit demi sedikit. Nah, tekanannya kita jaga konstan. Jadi tekanannya kita jaga konstan. Kenapa dijaga konstan di sini? Karena di sini hanya tekanannya kita hanya menimbang atau memperhatikan tekanan barometrik yang ada di atmosfer. Tekanan barometrik keluar yang ada di atmosfer sama berat dari piston. Piston ini kan dia memberikan tekanan. Ini ada mg. Jadi dia memberikan tekanan karena pistonnya tidak kita tambahkan cuma 1, dan tekanan atmosfernya pun tidak berubah. Kita asumsikan tekanannya kita jaga konstan. Nah, di keadaan yang kedua ini panas terus ditambahkan dari mulai 20 derajat Celcius hingga mencapai 100 derajat Celcius karena panas terus ditambahkan ke dalam sistem. Jadi sistem kita ini adalah air yang ada di dalam sini. Nah, air di suhu 100 derajat Celcius ini memang masih dalam keadaan cair. Tapi kalau misalkan kita tambahkan panas lagi, meskipun suhunya masih tetap 100 derajat Celcius, ketika kita tambahkan panas, maka sedikit demi sedikit air ini yang tadinya berada dalam fase cairan, dia akan berubah sedikit demi sedikit fasenya menjadi fase uap atau gas. Tapi di proses perubahan dari cairan air ke uap air ini, dia berada dalam suhu yang tetap. Jadi suhunya tetap di sini 100 derajat Celcius. Nah, keadaan yang ada di keadaan 2 ini disebut dengan cairan jenuh atau saturated liquid. Artinya cairan yang dia hampir menguap. Jadi dia udah mencapai awalnya di keadaan 1 diberi panas sedikit demi sedikit sampai mencapai 100 derajat Celcius. Nah, ketemulah yang namanya cairan jenuh atau saturated liquid. Kalau misalkan kita kasih panas lagi dengan suhu yang tetap 100 derajat Celcius, dia akan dari saturated liquid ini atau cairan jenuh, dia akan sedikit demi sedikit berubah struktur fisiknya dari cairan ke fase uap atau gas. Nah, keadaannya di sini disebut dengan keadaan cairan jenuh atau saturated liquid state. Nah, di fase yang ketiga ini masih sama. Jadi kalau tadi di fase kedua air baru mau menguap, kalau di fase yang ketiga ini air bertambah banyak. Yang tadinya berada dalam fase cairan, dia terus menguap. Misalkan sampai setengahnya berada dalam keadaan gas, setengahnya berada dalam keadaan liquid atau cairan. Nah, fase keadaan yang ada di keadaan 3 ini disebut dengan campuran jenuh antara uap dan cairan atau saturated liquid vapor mixture. Jadi dia campuran antara uap dengan cairan, tapi dia berada dalam jenuh. Jenuh ini artinya jenuh atau saturated. Artinya dia
keadaannya ada yang tidak berubah. Salah satu sifatnya ada yang tidak berubah. Misalkan kalau di sini dia suhunya tidak berubah, tetap 100 derajat Celcius, meskipun fasenya berubah dari cairan berubah menjadi mulai berubah menjadi uap. Nah, di keadaan yang keempat, ini air baru menguap seluruhnya. Nah, nanti di sini nanti ada di gambar yang selanjutnya. Misalkan T, yang ininya volume jenis yang disebut saturated liquid. Ini misalkan 100 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, di sini dia sudah mulai menjadi uap. Tapi di sini masih fase campuran. Sini fase campuran. Ini antara uap dan cair. Nah, masuk yang ada di keadaan ini yang disebut dengan saturated vapor. Jadi proses perubahan dari cair ke uap ini masih dalam suhu yang sama. Tapi kalau misalkan sudah mau menjadi uap secara seluruhnya, ini masih 100. Ini yang disebut dengan keadaan saturated vapor atau keadaan 4. Atau uap jenuh, uap yang hampir mengembun. Nah, kalau misalkan ditambahkan panas lagi, dia nanti fasenya semuanya berada dalam keadaan uap. Jadi di sini cair, yang sini uap. Jadi nggak ada fase cairan lagi. Nah, di sini yang disebut dengan super heated vapor atau uap lanjut. Yang ini cairan tekan atau kompres liquid. Jadi yang ini masih dalam keadaan 1. Ini udah masuk dalam keadaan 2. Yang ini keadaan 3. Yang ini keadaan 4. Yang terakhir menjadi uap seluruhnya, nggak ada cairan sama sekali, ini keadaan 5. Uap keadaannya disebut uap panas lanjut atau saturated superheated vapor. Nah, untuk yang ada di sini dia sudah mulai lagi naik, suhunya naik lagi ketika sudah menjadi uap seluruhnya. Nah, jadi tekanannya kita tetap jaga konstan ya, 1 atmosfer. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita gambarkan, ini gambarnya. Sekali lagi, ini hanya mengulang dari yang sebelumnya. Tekanannya ini kita jaga konstan. Nah, suhu yang ada di sini ini disebut dengan suhu jenuh atau T saturated. Jadi suhunya, kenapa disebut suhu jenuh? Karena suhunya di sini dia tidak berubah ketika perpindahan dari fase cairan, di sini fase cairan ke fase uap atau gas. Sedangkan tekanannya kita tetap jaga konstan. Jadi ini keadaan 1, ini keadaan 2, keadaan 3, ini keadaan 4, nah ini keadaan 5. Di keadaan 4 sampai 5 ini suhunya berubah.
2 sampai 3. Ini suhunya konstan atau disebut suhu S, suhu jenuh. Yang di cairan sampai dia menjelang akan mau menguap, ini juga T-nya berubah. Nah, untuk selanjutnya konsekuensinya apa? Konsekuensi dari adanya grafik yang tadi, kalau misalkan kita menyatakan bahwasanya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, itu masih kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Air itu dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius kalau misalkan tekanannya kita jaga konstan sebesar 1 atmosfer. Tadi kan kita lihat di sini ini grafiknya. Ini TS atau T1 sama aja, suhu saturasi atau suhu jenuh. Ini kalau misalkan P-nya sama dengan 1 atmosfer. Kalau P-nya kita tambah lagi, dia nanti suhu saturasinya ini misalkan P, ini P1, ini P2, ini P2 ini lebih daripada P1, maka suhu saturasinya saturasi 1, ini suhu saturasi 2. Ini suhu saturasi atau suhu jenuh 2 ini akan lebih besar daripada suhu jenuh 1. Nanti ada di sini dia. Kalau misalkan kita gambar lagi, ini misalkan untuk P3 lebih besar daripada P2. Jadi suhu jenuhnya dia akan bertambah. Suhu jenuh itu suhu ketika air mulai menguap, atau bisa kita bilang titik uap air. Jadi semakin tinggi tekanannya, maka titik uap airnya atau suhu didihnya itu akan semakin tinggi pula. Jadi yang benar di sini suhu air mulai mendidih bergantung tekanan juga. Kalau misalkan di sini tekanannya ditambahkan 500 kilopascal yang tadinya 1 atmosfer, maka air akan mendidihnya bukan di suhu 100 derajat Celcius lagi, tapi 151,8. Jadi suhu mendidihnya air ini dia akan lebih tinggi lagi. Nah, tadi sudah disebutkan ada yang namanya suhu jenuh atau saturation temperature. Nah, ini maksudnya suhu jenuh ini suhu di mana zat murni berubah fase pada tekanan tertentu. Jadi suhu yang ada di sini yang disebut dengan suhu jenuh, atau dia konstan selama perubahan dari fase cair ke fase uap. Nah, sedangkan tekanan jenuh atau saturation vapor, ini tekanan di mana zat murni berubah fase pada suhu tertentu. Nanti ini digunakannya pada, kalau ini kan grafiknya suhu terhadap volume jenis. Kalau yang ini nanti biasanya digunakan di grafik P atau tekanan terhadap volume jenis. Contohnya misalkan tekanan 101,325 atau pada pada tekanan atmosfer 1 atmosfer, suhu saturasinya ini sebenarnya lebih tepatnya 99,97 derajat Celcius ya. Nggak benar-benar 100 derajat Celcius, tapi lebih kecil sedikit, 99,97. Nah, sebaliknya kalau suhu 100 derajat Celcius, ini tekanan saturasinya atau tekanan jenuhnya 101,42 atau tekanan pada
perubahan fase, pada proses perubahan fase dari cair ke uap. Nah, sini ada hubungannya. Ini misalkan kalau suhunya 0 derajat Celcius, tekanan saturasinya atau tekanan jenuhnya 0,611. Ini nanti biasanya digunakannya kalau di grafik P terhadap grafik tekanan terhadap volume jenis. Nah, selanjutnya tadi kan digambarkan ini grafik suhu terhadap volume jenis. Ini air ya, yang kita gunakan sekarang grafik air. Kenapa air di sini? Nanti kalau misalkan aplikasinya dalam pembangkit listrik yang menggunakan mesin atau generator, salah satu yang menggerakkan turbinnya itu adalah uap pada suhu tinggi atau superheated vapor. Makanya ini perlu tahu dasarnya. Nah, ini kan nanti ini yang kita sebut dengan VF, yang ini nanti kita sebut dengan VG, nanti kita gunakan. Nah, dari VF ke VG ini kan kita mengubah dari yang tadinya fase cairan ke fase uap. Untuk mengubah ini diperlukan yang namanya energi. Nah, energi untuk mengubah dari fase cair ke fase uap ini yang disebut dengan panas laten atau kalor laten. Nah, sedangkan ini dibagi dua, panas laten ini ada yang panas laten fusi, ada yang panas laten penguapan. Panas laten. Fusi. Nah, panas laten fusi ini berhubungan sama proses pengenceran dan pembekuan atau proses perpindahan fase dari cair ke padat atau padat ke cair. Sedangkan penguapan ini berhubungan sama energi yang diserap selama proses penguapan yang juga sebanding dengan energi yang dilepaskan selama pengembunan. Ini penguapan. Nah, kalau penguapan dan pengembunan berarti ini berhubungannya sama fase bukan padat, tapi cair dan gas. Dari cair ke gas atau gas ke cair. Jadi yang ini untuk cair ke padat, yang ini dari cair ke gas atau gas ke cair. Nah, contohnya pada suhu 1 atmosfer panas laten fusi dari air. Jadi untuk
untuk mengencerkan es batu ini diperlukan atau diserap 333,7 kilojoule per kilogram. Jadi satuannya panas laten ini kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan dari cair ke beku, dia akan melepaskan energi sebanyak 333,7 kilojoule per kilogram. Sedangkan panas laten penguapannya ini dia lebih besar. Jadi untuk mengubah dari cair ke gas atau gas ke cair itu membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dari cair ke padat atau padat ke cair. Nah, dalam proses perubahan fase ini tekanan dan suhu ini saling bergantung. Jadi kalau tekanannya kita naikkan, contohnya yang ada di sini, kan kita tekanannya kita jaga konstan. Kalau misalkan tekanannya kita naikkan, maka nanti suhu saturasinya pun dia akan T1-nya akan naik juga. Artinya di sini contoh yang lain, zat pada tekanan yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat tadi di grafiknya, ini kalau misalkan kita suhunya semakin kita tekanannya kita semakin tingkatkan, nanti dia akan seperti ini. Misalkan T1 3 atau suhu jenuh 3. Nah, ini misalkan T12, ini misalkan T1, ini P1, P2, P3. Nah, nanti besar P1 itu dia lebih kecil dari P2, lebih kecil juga dari P3. Dia akan menentukan suhu saturasinya. Maka suhu saturasi 1 dia lebih kecil daripada suhu saturasi 2, atau suhu jenuh lebih kecil juga daripada suhu jenuh 3. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia energinya yang awal masih besar, energi panas 1. Emang di sini satuannya volume jenis ya. Cuma ini nanti besarnya akan sebanding. Kalau misalkan perbedaan volume jenuhnya semakin ke atas kan tekanannya semakin besar. Atau suhu saturasinya atau suhu didih air dia pun akan semakin besar. Tapi energi yang dibutuhkan kalau suhu saturasinya semakin besar, dia energi yang dibutuhkannya akan semakin kecil. Energi panas 1 dia akan semakin kecil, ini semakin kecil. Artinya pada tekanan yang lebih besar, suhu akan mendidih, air akan mendidih pada suhu yang lebih besar, tapi energi yang dibutuhkan untuk mendidihkan air seluruhnya lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, artinya
contoh yang lain, memasak pada suhu didih lebih tinggi ini nanti lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita jaga tekanannya konstan, kita panaskan terus, nanti kan suhunya dia akan terus bertambah sampai mencapai suhu saturasi atau suhu didih air. Nah, kalau tekanannya kita tambah, nanti suhu didihnya itu dia emang akan lebih tinggi suhu didihnya, tapi air nanti akan menguap seluruhnya, itu akan lebih cepat. Nah, sebaliknya, kalau tekanan atmosfer berkurang dengan bertambah ketinggian, jadi kan semakin tinggi otomatis tekanannya semakin berkurang. Nah, sedangkan suhu didih pun dia akan berkurang juga. Kalau suhu didih semakin berkurang, artinya energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air seluruhnya dari fase cairan ke fase gas, energi yang dibutuhkan semakin banyak. Energi yang dibutuhkan semakin banyak artinya memasak di daerah tinggi ini akan lebih memakan waktu yang lebih lama. Nah, itu jadi harus kita ubah sekarang bahwasanya yang namanya air mendidih itu bukan hanya tergantung suhunya saja, tapi tergantung tekanannya. Air mendidih di suhu 100 derajat Celcius itu kalau tekanannya dijaga konstan dalam tekanan atmosfer. Nah, itu yang jadi ini jadi ini elevasi ini maksudnya tingginya. Yang ini tekanan atmosfer. Yang ini suhu didih. Ini contoh di air ya. Jadi tekanannya semakin ketika ketinggiannya semakin tinggi, tekanannya akan semakin rendah dan suhu didihnya dia akan semakin rendah. Nah, selanjutnya ini beberapa aplikasi dari hubungan tekanan sama suhu. Yang pertama, penggunaan cairan refrigeran. Refrigeran ini yang biasanya digunakan di AC-AC. Ada refrigeran 134A, ada refrigeran 22 dan seterusnya. Nanti bedanya ada yang HCF, hidroklorofluoro, ada yang hidroklorofluorokarbon, CFC dan seterusnya. Nah, misalkan kalau cairan refrigeran ini tadinya berada dalam kaleng yang tersegel. Jadi kaleng yang tersegel dengan rapat, insulasinya atau sistem isolasinya bagus. Itu dia kita taruh pada ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan suhunya dibuka, kalau misalkan segelnya dibuka atau tutupnya dibuka, maka dia suhunya akan turun secara drastis sampai mencapai minus 26 derajat Celcius. Kenapa turun secara drastis? Karena kalau misalkan di suhu ruangan dan tekanannya berada dalam tekanan atmosfer, ini refrigeran 134 34A. Jadi kalau misalkan tekanannya 1 atmosfer, maka suhu jenuhnya sama dengan minus 26 derajat Celcius. Jadi dia akan mencapai suhu jenuh. Dia mencapai suhu jenuh, nantinya dia lama-lama akan menguap. Jadi untuk menguap ini dia mencapai minus 26 derajat Celcius pada suhu 1 atmosfer. Nah, untuk menguap dia nanti nyerap kalor laten penguapan besarnya 217 kJ per kilogram.
Nah, laju penguapannya juga bergantung pada perpindahan panas pada kaleng. Kalau misalkan dindingnya sistem insulasinya bagus, lalu kaleng tersebut kita tutup lagi sampai tidak ada panas yang masuk atau keluar, maka di refrigeran 134A itu dia suhunya akan terjaga terus sampai minus 26 derajat Celcius. Nah, contoh aplikasi yang lain, misalkan nitrogen. Nitrogen ini dia suhu didihnya atau suhu jenuh atau suhu saturasi minus 196 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini nitrogen yang langsung terpapar atmosfer, dia nanti suhunya minus 196 derajat Celcius. Nah, bagian yang ini nanti dia akan menguap terlebih dahulu. Kan tadi kita belajar dalam proses penguapan dari fase cair ke fase gas, dia nggak merubah suhu. Jadi suhunya tetap minus 196 derajat Celcius, tapi fasenya dia akan berubah. Yang tadinya di sini liquid atau cairan. Nah, yang terpapar dengan atmosfer dia akan menguap terlebih dahulu. Nanti lama-lama fase cairannya ini habis, semuanya menguap. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendinginkan kita misalkan dalam eksperimen mau mendinginkan sesuatu. Ini misalkan objek eksperimen kita mau dinginkan sampai suhunya minus 196 derajat Celcius. Ini bisa kita gunakan nitrogen cair yang dipaparkan ke udara. Dia nanti akan menjaga suhu di objek eksperimen ini sampai minus 196 derajat Celcius. Sampai kapan? Sampai semua cairan nitrogennya ini habis. Habisnya ini maksudnya menguap menjadi fase uap. Nah, ini jadi ini penggambarannya. Tadi kita sering menyinggung di sini tadi. Ini kalau VF-nya di sini VG. Nah, ini sudah saya beri terjemahnya juga. Yang ada di sini ini dalam keadaan saturated liquid atau cairan jenuh, di mana cairan dia baru akan mulai menguap. Sementara di sini fase uap jenuh. Uap jenuh itu di mana nanti campuran air dengan uap. Ini campuran air dan uap. Ini akan menjadi uap secara seluruhnya mulai dari titik yang ada di sini. Nah, semakin ke atas, ini artinya P-nya tekanannya semakin besar, maka suhu saturasinya pun dia akan semakin besar. Atau suhu didih dari air tersebut. Tapi nanti campuran air dengan uapnya, volume jenisnya akan semakin kecil. Nah, sampai ke titik yang ini yang disebut dengan titik kritis. Titik kritis ini artinya titik di mana titik saturated liquid sama dengan titik uap jenuh, atau bisa jadi dari cair dia langsung menguap secara seluruhnya. Kalau misalkan dalam suhu 22,6 megapascal. Jadi dari cair nggak mengalami proses saturasi dulu atau proses penguapan yang lama, tapi dia dari cair. Kalau misalkan tekanannya kita
air ini kita tekanannya terus ditambah, nanti dia tanpa mengalami proses penguapan langsung menguap secara slow atau langsung berubah fasenya menjadi uap secara instan. Jadi ini diagramnya suhu terhadap volume jenis. Jadi tekanannya dijaga konstan ya. Kita meletakkan beban dengan berat tertentu di atas piston, menghasilkan tekanan tertentu seperti di samping. Jadi kalau misalkan tekanannya tapi ini dalam satu proses, tekanan dijaga konstan. Misalkan kita mau ulang proses yang kedua, proses lain ditambah tekanannya. Kalau contoh yang paling sederhana, kita menambahkan piston di atas silinder piston, kita tambahkan, itu kan akan menambah tekanan. Nah, kalau misalkan di satu proses tersebut, di proses yang kedua kita tambah satu piston lagi dan kita nggak nambah lagi, dia nanti artinya tekanannya semakin bertambah, suhu saturasinya semakin bertambah. Jadi semakin besar tekanan, maka semakin besar volume spesifik dari cairan jenuh. Jadi dari cairan jenuh di sini volume spesifiknya akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Kalau kita lihat di sini, ini VF1, ini VF2. VF2-nya ini VF2 lebih besar pada VF1. Sedangkan VG ini misalkan VG1, yang ini VG2. Nah, VG1 ini justru lebih besar dibandingkan VG2 atau volume spesifik cairan jenuh. Ini VF, volume spesifik uap jenuh, yang ini VG. Nah, selanjutnya sifat dari zat murni di slide yang selanjutnya, semakin besar tekanan, garis jenuh semakin kecil. Garis jenuh ini yang disebut dengan garis jenuh. Nah, semakin ke atas tekanannya, ini nanti akan mencapai, tadi udah dijelaskan, titik kritis, titik di mana cairan jenuh dan uap jenuh sama. Jadi pada suhu tersebut, kalau misalkan kita panaskan suhunya, tadinya berada dalam keadaan cair, tapi langsung dalam keadaan yang sangat cepat, dia langsung berubah semuanya jadi uap. Kalau misalkan tekanannya 22,606 megapascal. Nah, di sini kalau dalam titik kritis, ini yang disebut dengan suhu kritis, critical temperature, TCR. Sedangkan tekanan pada, nanti di grafik yang lain ya. Kalau di sini berarti V-nya ini VCR atau volume spesifik kritis. Nah, untuk air, tekanan kritisnya 22,6 megapascal dan volume kritisnya 0,003106 meter kubik per kilogram. Nah, ini tekanan kritisnya. Nanti kalau tekanan kritis ini digunakannya di grafik tekanan terhadap volume spesifik. Nah, kalau di atas tekanan ini, di atas
titik kritis. Ini nggak ada proses perubahan fase yang jelas. Jadi nggak jelas mana yang fase cair, mana yang fase gas. Volume spesifik terus bertambah, dan bisa jadi sepanjang waktu ini cuma ada satu fase aja. Bisa jadi di atas titik kritis ini cuma ada fase gasnya aja atau fase cairnya aja. Nah, pada akhirnya kurva menyerupai uap. Jadi tambah ke atas nanti bisa jadi hanya fase uap aja di atas titik kritis ya, karena kita nggak tahu mana yang fase cairnya, mana yang fase gas. Kan kalau di sini masih jelas. Ini fase cair, yang ini fase gas. Nah, di sini dikatakan zat dikatakan uap lanjut atau superheated vapor pada suhu di atas suhu kritis. Dan dikatakan cairan tekan pada suhu di bawah suhu kritis. Nah, jadi yang ada di sini ini kan suhunya di atas suhu kritis, disebut superheated vapor. Yang di bawah ini nah, untuk selanjutnya hanya pengulangan lagi ya. Titik keadaan cairan jenuh dari berbagai tekanan dapat disambungkan menggunakan, jadi kalau misalkan tadi grafiknya ini grafik suhu terhadap volume spesifik. Kalau misalkan kita hubungkan titik-titik saturasinya atau titik cairan jenuh, kalau kita hubungkan ini kita bisa bentuk garis yang hijau ini. Jadi ini titik saturasi 1, titik saturasi 1, ini titik saturasi 2, ini kita hubungkan sama yang garis uap jenuh juga, ini garis titik uap jenuh 1, ini titik uap jenuh 2, kita hubungkan sampai ketemu yang namanya titik kritis. Ini bisa kita bikin garis hijau seperti ini untuk menghubungkan titik kritis, untuk menghubungkan titik jenuh cairan sama titik jenuh uap. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini dua garis tersebut, jadi ini yang garis cairan jenuh, yang hijau yang ada di sini. Yang ini garis uap jenuh. Nah, kalau kita hubungkan ini akan menyerupai kubah. Nah, di sini jelaskan semua keadaan cairan tekan berada pada daerah sebelah kiri garis cairan jenuh. Jadi di bagian ini cairan tekan. Sedangkan keadaan uap lanjut
berada pada daerah sebelah kanan garis uap lanjut. Jadi dari sini ke sini ini uap lanjut. Yang ini satu fase, ini juga satu fase. Tapi daerah yang ada di sini ini cairan dan uap. Ini dua fase yang disebut dengan daerah campuran jenuh cairan dan uap atau saturated liquid vapor mixture region. Nah, untuk yang selanjutnya diagram tekanan terhadap volume. Jadi kalau tadi kita bahas diagram suhu terhadap volume jenis, yang sekarang diagram tekanan terhadap volume jenis atau volume spesifik, sama aja. Nah, anggap terdapat lagi silinder piston yang menampung cairan air pada 1 megapascal dan 150 derajat Celcius. Jadi ini pada tekanan tertentu 150 derajat Celcius. Misalkan ada beberapa piston di atas, beban di atas piston ini. Nah, beban ini kita misalkan kita kurangi sedikit demi sedikit. Kurangi demi sedikit. Tapi suhunya ini dijaga konstan. Yang tekanannya ini berubah. Kenapa berubah? Karena kita kurangi bebannya sedikit demi sedikit. Nah, nanti grafiknya ini antara tekanan dengan volume spesifik. Kalau ini dia nanti grafiknya ini misalkan tekanan kita kurangi dengan mengurangi bebannya. Habis itu kalau misalkan suhunya kita jaga tetap tapi kita berikan panas. Nah, nanti dia pada tekanan saturasi ini dia akan mulai menguap atau berubah fase dari cair ke uap. Nah, di bagian yang sini ini tekanan konstan atau ini yang disebut dengan tekanan jenuh atau tekanan saturasi. Jadi di bagian yang ini kalau misalkan udah mulai dari fase cair udah mulai menguap, ini kita nggak kurangi, jadi bebannya nggak kita kurangi lagi. Jadi di proses penguapan ini yang tadi ada P jenuh, ini nilai suhu dan tekanannya dia akan tetap. Kalau suhu karena dari awal kita jaga suhunya konstan, misalkan T berapa misalkan derajat Celcius, ini kita jaga konstan. Nah, tapi yang ada di sini ini yang disebut P saturasi. Nah, dijelaskan di slide juga di fase penguapan di mana tekanan adalah tekanan jenuh. Ini kita tidak mengurangi beban. Jadi sampai di titik ini beban tidak dikurangi. Nah, baru di sini ya. Ini beban tidak dikurangi. Nah, baru yang ada di sini ini beban kita kurangi lagi. Sama yang ini
disebut dengan VF, ini disebut dengan VG. Ini fase cair, yang ini campuran cair dan uap, yang ini uap. Ini P. Nah, kalau ini penjelasan tentang slide selanjutnya. Jadi kalau misalkan yang tadi dalam suhu, kalau di diagram suhu terhadap volume spesifik, kita jaga tekanannya konstan, tapi kita naikkan suhunya biar air menguap. Tapi kalau di sini diagram tekanan terhadap volume spesifik, kita jaga suhunya yang konstan, tapi tekanannya yang kita kurangi untuk biar yang namanya air ini menguap atau berubah dari fase cairan ke fase uap.